16 ya. Tanggal 16 Oktober 2023 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi sewaktu provinsi mengajukan RAPBD untuk 2024, 2023 juga, itu masing-masing OPD itu diminta komitmen PDN dan TKDN-nya. Jadi kayak Didik di saya, di Didik, di kita itu kita diminta menyampaikan komitmen TKDN-nya per OPD. Nah itu yang sudah kita sampaikan. Nah kemudian nanti di akhir tahun itu akan diverifikasi mengenai realisasi capaian TKDN-nya. Jadi surat dari Ibu Sekda itu sudah ada. Surat dari Ibu Sekda. Jadi surat dari Bu Sekda itu sudah keluar. Surat Bu Sekda yang salah satu intinya itu nanti di akhir BPKAD itu meminta realisasi capaian TKDN. Realisasi capaian TKDN, jadi setiap mengajukan SPM, karena di SPM 1, 2 itu kita belum melampirkan. Nanti yang ketiga itu diminta capaian realisasi PDN dan TKDN-nya. Nah, itu yang nanti di akhir, di sewaktu teman-teman mengajukan PHO, saya minta teman-teman juga menyampaikan penilaian TKDN plus kertas kerjanya. Bagaimana menyusun kertas kerjanya? Nanti teman-teman dari ID Survei yang akan membantu kita bagaimana menghitung TKDN-nya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Ini terutama karena yang menyampaikan penyedia, tapi biasanya penyedia itu kan pasti berkolaborasi dengan konsultan. Jadi makanya kita undang sesi ini teman-teman penyedia dan konsultan, kita harapkan sudah bisa melaksanakan perhitungan ini. Ini nanti akan berlaku di semua OPD. Jadi kalau nanti ada yang protes, Pak kita kerja di tempat lain kan diminta yang begini, itu waktunya aja. Kalau tiba-tiba nanti tanpa diminta, kalau tahu sudah diminta aja. Sama seperti katalog, kita udah mulai yang lain dulu, tahu sama akhirnya semua. Jadi ini kita mendahului yang lain. Jadi teman-teman kita harapkan yang bekerja di bidang SMA ini sudah kita bekali terlebih dahulu. Jadi kalau mau kerja di OPD lain, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk para pemerintah yang telah memberikan waktu. Mungkin kami di sini itu langsung aja ya. Poin 1, kami harap bapak-bapak semua kontraktor atau pengawas, pesan dari kami perwakilan dari BPKAD supaya tetap menjaga kolaborasinya dengan BPK, karena dimanapun ceritanya ini kan untuk tahun 2023 itu melalui e-katalog, dan memang harus bagus supaya kedepannya itu tetap dipilih. Jadi jangan sampai meninggalkan track record yang jelek. Nah, mengenai hitungan permasalahan namanya hitungan TKDN, memang ada sedikit permasalahan ketika pemilihan melalui e-katalog. Ya Pak ya, jadi ada sedikit permasalahan, dan kami juga sudah berusaha koordinasi dengan inspektorat juga, dan kami juga sudah koordinasi dengan Disperindak, dan kami juga sudah koordinasi dengan LKPP selaku yang menciptakan sistem e-katalognya. Jadi ini Pak, untuk e-katalog konstruksi kemarin ketika bapak-bapak membuat di etalase-nya masing-masing, itu kan TKDN-nya itu TKDN produk, jadi TKDN-nya TKDN bahan. Jadi mungkin aja
Di sistem itu tercantum 45%, tapi itu sebenarnya TKDN produk. Nah, kami juga sempat menanyakan karena kan dinilai mengenai nilai TKDN-nya dan diminta TKDN-nya itu untuk Provinsi Banten kalau bisa kan lebih dari 60%. Nah, di sini itu gini Pak, ada permasalahan, contohnya bahan baku Papiglo. Nah, yang ditulisnya itu kan TKDN produk Papiglo, sedangkan kayak jasanya, kayak pemasarannya itu kan tidak dihitung. Nah, di sini padahal dalam Siap, terima kasih Bapak Rahman. Mohon izin Bapak dari Sprindak. Perkenalkan, saya ambil keterangan Muhammad. Saya dari IT Survey tim P3DN dari Sprindak. Mohon izin juga Bapak Terus. Oke, kita akan mulai masuk Bapak-Bapak untuk bimbingan teknis perhitungan TKDN pada pekerjaan konstruksi. Mungkin kita bisa perkenalan dulu apa itu ID Survey. Mohon izin Bapak sedikit promosi ya Pak. Boleh, mangga. ID Survey. ID Survey itu adalah holding company yang survei, inspeksi, testing, dan konsultasi. Terdiri dari 3 entitas, yaitu ada BKI. BKI adalah selaku kepala holdingnya. Kedua ada Sukovindo dan ada Surveyor Indonesia. Di sini kita ada banyak sekali sektor yang bisa kita kerjakan, yaitu ada di marine, industrial ataupun di energi. Salah satunya adalah validasi dan sertifikasi TKDN ini. Baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke materi aja. Kita pengenalan dulu ya Bapak Ibu. Mengenal TKDN pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi itu apa aja sih? Untuk TKDN pekerjaan konstruksi itu apa aja? Di sini definisinya adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Itu ada 3 faktor atau ada 3 entitas yang dibutuhkan. 1, tenaga kerja. 2, peralatan. 3, bahan atau material atau barang. Jadi bisa kita simpulkan TKDN pekerjaan konstruksi itu sama dengan TKDN gabungan barang dan jasa. Oke, ini kita langsung lanjut di apa itu TKDN. Seperti yang kita bisa lihat, besaran kandungan dalam ketiga. P3 ini sudah secara tidak resminya itu setiap pertemuan selalu disampaikan oleh Presiden Jokowi. Resminya itu ada dalam aturan-aturan yang mungkin tadi sudah disampaikan juga, ya, mulai dari aturan perencanaan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya sampai dengan pengawasan dan juga hukumannya bagi para pelaku pengadaan barang jasa. Tentu pelaku pengadaan barang jasa itu mulai dari di dinas sampai dengan di pihak ketiga, termasuk juga surveyor, ya, yang mengurus sertifikat bodong misalnya. Nah, itu juga bisa terkena, termasuk juga tentu dari perusahaan. Nah, kemudian kami di Sprindak berkaitan dengan rencana P3DN ini sudah melakukan beberapa hal, ya, yang berkaitan percepatan. Dan diantaranya kami sudah menghimpun di OPD untuk bisa menetapkan PIC-nya terkait dengan hal yang harus kami sampaikan dari dinas tidak secara teknisnya. Kemudian juga kita sudah melakukan TKDN juga pada tahap pengadaan barang jasa. Kemudian juga layanan validasi TKDN oleh surveyor ini.
Nah ini Bapak Ibu mungkin yang clue-nya di sini nih ya. Ini tadi saya sempat bertanya kepada Iman, ternyata ini alhamdulillah semua yang ada di depan saya ini sudah menjadi rekanan. Artinya menjadi penyumbang realisasi P3DN. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Hanya saja masih ada tugas kita. Bagaimana kita menyajikan P3DN itu, realisasi belanja kita itu dalam bentuk data. Itu Pak. Sebenarnya saya dan yakin apa yang kita lakukan dalam khususnya konstruksi ini itu sudah menggunakan TKDN Pak. Yakin saya. Tidak mungkin TKDN-nya nol Pak. Karena konstruksi itu bukan barang yang didatangkan dari impor. Kalaupun ada, kan itu hanya sebagian kecil. Dari persentase 100% itu sebagian kecil. Nah, makanya pada momen ini mungkin kita jadi jangan tanggung-tanggung nih Bapak Ibu ya, membantu Pemprov Banten realisasi pelaksanaan dan juga sekaligus realisasi P3DN. Karena dinding ini luar biasa Pak Iman, berapa juta Pak Iman? Jadi kalau ditanya juta dia bingung jawabnya Pak. Tapi kalau saya tanya berapa triliun gitu kan mungkin dia bisa Pak. 3,1 T. Tapi ini juta nggak ini Rupanya. Kalau dia 3 juta, jadi 3,5 juta gitu ya. Nah, makanya itu saya harap Bapak Ibu ya, ini clue-nya kami di sini, kami sudah MOU dengan ID Survei Indonesia. Ada dari PKI, nah ini bajunya juga dari ID Survei Indonesia, ada dari Surveyor Indonesia dan juga ada dari Sukovindo. Terlalu banyak nih yang mengerjakan kursi, jangan khawatir Pak Iman, kita punya 3 lembaga survei untuk membantu bapak-bapak, bapak ibu berkaitan dengan berapa sih realisasi P3DN dalam pembangunan sekolah ya Pak ya. Ruang kelas baru ya, semakin banyak anak didik kita yang membutuhkan RKB ruang kelas baru. Nah, jadi saya harap kegiatan pada hari ini kalau memang tidak paham atau memerlukan bantuan terkait perhitungan TKDN untuk konsumsi, kalau item itu kita bisa dilihat di website Kemenperin yang tadi Pak Adi sampaikan ya. Nah bagaimana, karena waktunya terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mewawancarai, mohon izin dengan Bapak siapa? Nama saya Henry Pak. Bapak Henry, instansi atau lembaga dari mana Pak? Konsultan. Iya, dari konsultan PT pengawas seperti itu. Terima kasih. Terkait materi yang disampaikan pada pagi tadi terkait TKDN itu, apakah sudah dipahami atau belum Pak? Buat kami sebagian sudah paham, tapi masih tetap proses belajar. Iya. Baiknya buat kami ini dalam hal dari hasil paparan tadi kita bisa mengetahui nilai berapa persen dari TKDN itu. Yeah. Jadi bisa penggunaan material dalam negeri terinformasikan terkait ya. Dari segi manfaat bagi Bapak sebagai konsultan, apakah sangat membantu dari segi membantu dari segi pekerjaan Bapak sendiri? Karena dari informasi yang disampaikan tadi bahwa syarat dalam pembangunan konstruksi itu harus menggunakan material dari TKDN. Apakah itu bermanfaat bagi Bapak informasi yang telah disampaikan tadi? Ya, sangat bermanfaat Pak. Manfaatnya kita itu tadi mengetahui nilai berapa persentase nilai kadar dari material dalam negeri itu aja Pak. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian hasil wawancara dengan Bapak Henry dari Lembaga Konsultan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Punten Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Pak Rolas Bapak dari lembaga atau instansi mana? dari House Konsultan. House Konsultan. Terkait dari tadi bintang yang disampaikan oleh Pak Iman perihal TKDN, apa pendapat Bapak tentang TKDN tersebut? Sebetulnya gini ya, TKDN itu kan sebetulnya kalau kita ya Sebagai konsultan itu bagus ya, karena dari ASP setelah kita analisa harga satuan pekerjaannya itu, kita tinggal pengen tahu kan sebetulnya satu langkah lagi berapa TKDN-nya, jadi berapa barang yang dibeli
di dalam negerinya kan itulah Iya. presentasinya kan begitu, Presentasi. awamnya kan begitu. Iya betul. Nah, sehingga setelah dari analisa masuk ke TKDN, itu kalau menurut saya sih sangat bagus. Manfaat bagi Bapak sendiri sebagai konsultan terkait penerapan TKDN di konstruksi tersebut gimana Pak pendapat Bapak? Kalau menurut saya sih sebetulnya dari dulu harusnya ya. Ya. Dulu juga mungkin mudah, cuman kan belum ditegaskan atau belum Terinformasikan. TKDN. Sebetulnya kan dulu juga beli produk dalam negeri kan iklan kan begitu. Harus dong. Nah makanya sekarang ditegaskan TKDN dan harus ada sanksi kalau tidak menggunakan produk format atau produk yang ber-TKDN kan gitu ya. Berarti secara umum pelaksana ataupun pengusaha yang di bidang konstruksi harus menggunakan sekarang ini harus menggunakan TKDN. Ya, gitu, tidak? ya, bagus karena di regulasi juga kan TKDN itu kita mengimpor itu harus harus melangkahi 4 langkah dulu, baru impor. Berarti kan impor itu kan jalan terakhir. Jadi beli dulu yang di sini, yang sudah ber-TKDN. Terima kasih Bapak Rolas Andreas. Demikian hasil wawancara kita dengan Bapak konsultan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.